Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Buruj ayat 17 sampai akhir insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hal ataka, apa ta wis teka ka ing sira ya Muhammad. Boleh juga hal di sini bermakna qad, menggunakan maknanya qad. Sungguh teman-teman wis teka ka ing sira ya Muhammad hadisul junud, apa kisahe utawa ceritane pira-pira tentara. Jadi hal di sini bisa litalabil ikhbar, bisa juga bimakna qad. Yasihu antakuna hal bimakna qad. Artinya sungguh benar-benar teman-teman wis teka ka ing sira ya Muhammad. Boleh juga untuk talabul ikhbar, mencari informasi apakah wis teka gitu loh. Hal ataka, teman-teman wis teka ka ing sira ya Muhammad, atau apa ta wis teka ka ing sira ya Muhammad hadisul junud, apa ceritane kisahe pira-pira tentara. Fir'aun rupane Fir'aun, yaitu Raja Fir'aun dan tentaranya. Ini sangat terkenal di kalangan orang-orang Arab. Kisahnya Fir'aun dan tentaranya. Ceritanya zaman dulu, zamannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Itu di Mesir, sana di Mesir. Ada seorang raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun. Ini sangat-sangat zalim, Masya Allah. Bani Israel itu tertindas betul. Yang dimuliakan itu kaumnya, yaitu suku Kipti. Sampai ada undang-undang, semua anak cucu Bani Israel yang lahir cowok itu harus disembelih. Tapi kalau lahir cewek biarkan hidup. Ini dari Bani Israel, kalau melahirkan cowok harus disembelih, kalau lahir cewek biarkan hidup. Tapi nggak boleh menjadi setara dengan kaum Kipti. Hidup ya ditindas. Nggak boleh jadi PNS, nggak boleh jadi pegawai gitu loh. Dia harus menjadi pelayan tok, jadi budak gitu loh. Masya Allah. Jadi benar-benar Fir'aun ini sangat zalim. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ya Allah. Ceritanya ini gara-gara mimpi itu. Fir'aun tuh pernah mimpi melihat ada jago merah dari Palestina. Tahu jago merah kan? Jago merah ngamuk. Maksudnya api itu. Oh, ini
dari Palestina, Baitul Maqdis menuju ke Mesir. Sampai Mesir itu jago merah langsung melalap habis rumah-rumahnya kaum Kipti. Suku Kipti rumahnya habis dilalap jago merah. Mimpi itu Fir'aun. Sementara rumah-rumahnya Bani Israel aman, selamat, enggak dilalap jago merah. Langsung ini mimpi itu ditanyakan kepada kahana, jadi kepada tukang takwil mimpi, didatangkan ke kerajaan. Ini semalam saya mimpi begini, mimpi buruk sekali. Ada jago merah dari Palestina sana, langsung melalap habis rumah-rumah kaum Kipti di Mesir. Sementara rumahnya orang Bani Israel aman, enggak dihabisi. Apa itu takwil mimpiku itu? Wah, sang raja ini gawat, sang raja. Gawat gimana? Sang raja ini suatu saat akan ditumbangkan kerajaan Fir'aun. Akan ditumbangkan, yang menumbangkan ini dari kalangan Bani Israel. Artinya apa? Di sana nanti akan ada turun dari Bani Israel yang berhasil menumbangkan kerajaan Fir'aun. Jenengan, tuan gitu. Wah gawat, akhirnya Fir'aun bikin undang-undang. Semua Bani Israel yang hamil harus diawasi, dipantau. Harus lapor tiap bulan. Apalagi kalau bulan ke-9. Wah ini harus dipantau tiap minggunya. Jika lahir cowok, maka harus disembelih. Yudzabihuna abna'akum. Tapi kalau cewek biarkan hidup. Tapi hidup nggak boleh mulia, dijadikan budak, jadikan pelayan. Pokoknya Bani Israel tertindas lah zaman itu. Nah, sampai akhirnya karena orang Fir'aun dan junudnya itu sangat zalim, dihabisi oleh Allah. Ini kisah Fir'aun dan tentaranya terkenal di kalangan orang-orang Arab. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Samud. Fir'auna rupane Fir'aun dan tentaranya, wa Samudu wa Samuda, lan kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh ini juga terkenal kisahnya di kalangan orang Arab. Gara-gara enggak iman sama Rasulullah, yaitu jeng Nabi Soleh. Jeng Nabi Soleh diece-ece, dimaki-maki. Mukjizatnya yaitu onta disembelih, dihabisi untuk mayoran pesta. Nah akhirnya juga dihabisi oleh Allah kaum Samud. Seperti Fir'aun dan tentaranya habis semua. Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di mana itu? Laut Kulzum. Ceritanya suatu ketika Fir'aun ini sangat memuncak. Bikin undang-undang terakhir nih, undang-undang terakhir. Karena merasa sudah gawat, semua Bani Israel harus dihabisi. Tapi ini undang-undang rahasia, enggak dipublikasikan gitu loh. Dirahasiakan, ntar malam jam sekian semua Bani Israel harus ditangkap. Enggak peduli cowok, enggak peduli cewek, kakek-kakek, nenek-nenek, tua muda harus habis. Undang-undang terakhir. Ya Allah, karena Fir'aun sudah merasa yakin akan tumbang kerajaannya. Undang-undang terakhir gitu, Bani Israel harus habis, tapi dirahasiakan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih informasi pada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa disuruh meninggalkan Mesir bersama kaumnya, Bani Israel. Kasih tahu semuanya sebelum jam sekian malam nanti kita harus pergi meninggalkan Mesir. Betul, langsung semua Bani Israel pergi bersama Nabi Musa. Begitu saatnya operasi datang, tentaranya, junudnya Fir'aun langsung bertugas
merazia rumah-rumahnya Bani Israel. Begitu dioperasi rumah-rumah Bani Israel, wah kosong blong, nggak ada orang setugel pun. Ya Allah, akhirnya lapor pada sang raja. Sang raja lapor, ada apa? Ini Bani Israel sudah kabur, nggak ada setugel pun di rumah masing-masing, kosong. Insya Allah, wah ini berarti kita kecolongan ini. Ayo kita kejar. Akhirnya Fir'aun langsung turun, memimpin langsung pasukannya. Kita harus menangkap semua Bani Israel. Wajar cari rumah-rumah sampai pelosok-pelosok, ternyata kosong semua rumahnya Bani Israel. Wah ini berarti meninggalkan Mesir nih. Ayo kita cari. Ketemu di pantai Kulzum. Wah itu apa? Musa sama Bani Israel. Ayo cepat kita tangkap. Nah sampai kaumnya Nabi Musa ketakutan. Itu Nabi Musa pripun niki Fir'aun sudah sampai semakin dekat nih. Kita habis ntar. Kalau kita maju tenggelam di Laut Kulzum. Kalau kita kembali ketangkap. Habis kita. La takhafu, kata Nabi Musa, jangan takut, jangan khawatir. Inna rabbi ma'i fa innahu sayahdi. Jangan takut hai kaumku. Allah itu selalu bersamaku. Dan Allah akan menunjukkan saya. Akan menunjukkan jalan solusinya gimana. Jadi kaumnya diredam supaya enggak ketakutan. Nah, jadi Nabi Musa begitu. La takhafu, inna rabbi ma'i, innahu sayahdi. Allah itu selalu bersamaku. Dan Allah selalu akan menunjukkan padaku. Jadi Nabi Musa itu enggak bawa senjata, enggak apa. Kaumnya sama juga. Suruh pergi gitu aja. Enggak bawa baju renang, enggak apa juga. Ya Allah. Akhirnya ditenangkan seperti itu. Jadi Nabi Musa enggak main tongkat meskipun punya tongkat. Menunggu komando gitu loh. Begitu Fir'aun sudah semakin dekat, Allah dawuh, idrib bi'asokal bahar. Hei Musa, ayo pukul itu bahar, lautan Kulzum. Langsung dipukul jebret gitu. Langsung jadi jalan tol 12 jalur. Nah, jadi namanya mukjizat itu enggak terus untuk main-main mulu. Ya menunggu perintah dari Allah. Begitu dipukul itu Laut Kulzum langsung jadi jalur tol. Kaumnya Nabi Musa, ayo kita jalan. Nah, selamat dengan Nabi Musa sama kaumnya. Begitu Nabi Musa bersama kaumnya sudah sampai seberang sana, Fir'aun ngejar dari belakang. Nututi gitu loh. Begitu sampai tengah laut, ini lautan suruh mukul lagi. Jadi laut lagi itu jalannya habis. Fir'aun sama junutnya, tentaranya tenggelam, magep. Habis, dihabisi oleh Allah. Ini dah terkenal di kalangan orang Arab. Hal ataka hadisul junud. Orang yang enggak iman sama utusan Allah, akhirnya dihabisi oleh Allah. Kaum Samud juga gitu. Kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh dihina-hina, dimaki-maki. Onta yang asalnya itu ada batu raksasa, mana leh Soleh? Kalau kamu tuh utusan Allah, coba ini ada batu. Bisa enggak kamu mengeluarkan onta lahir dari batu? Nah, ditantang Nabi Soleh. Akhirnya Nabi Soleh ini berdoa, ya Allah Gusti, mohon ini batu melahirkan onta. Langsung jedul gitu. Ada onta lahir dari batu. Nah, ini namanya mukjizat. Kharikul adah gitu. Meski sudah melihat mukjizat, kaum Samud enggak iman juga. Soal itu tukang sihir, enggak iman lagi, dibohongkan.
Na'udzubillahi min dzalik. Sudah dikasih tahu ini onta jangan diganggu. Biarkan dia makan minum, dikasih apa haknya. Malah mereka rame-rame menangkap onta, disembelih, dibikin pesta mayoran. Ya Allah, ini kisah terkenal di kalangan orang Arab. Tahu semua orang Arab. Akhirnya kaum Samud dihabisin oleh Allah juga. Pokoknya kisah umat-umat zaman dulu nggak iman, menyakiti Nabi Rasul, mukminin mukminat, habislah pokoknya. Kaumnya Nabi Soleh juga gitu, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi siapa lagi Lot, habis semua. Al-ataka hadisul junud. Ini maksudnya apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang gak iman supaya kembali ke jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Balil ladina, bali utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alazina, orang yang gak iman namanya kafir. Non mukmin namanya kafir, non muslim namanya kafir, apapun agamanya. Tapi orang kafir itu kalau dibilang kafir nggak mau, mintanya dibilang non mukmin, non muslim gitu loh. Ini ditegaskan dalam ayat ini, balil ladzina kafaru, balik utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Fi takdzibin ikut tetep ing dalem gorohake. Dari dulu ila yaumil kiamah, namanya orang kafir tuh nggak percaya. Quran dinistakan, para nabi, para rasul, bohong itu, ngapusi gitu. Katanya kiamat, mana kiamat? Mereka bilang apa? Asatirul awalin. Kalau diceritakan tentang kisah-kisah zaman dulu yang dituangkan dalam Al-Quran, mereka bilang gitu, itu dongengan belaka itu, asatirul awalin, kayalan itu. Katanya kiamat, mana sampai sekarang nggak kiamat juga, selalu takdzib gitu. Katanya tahun 2012 dah kiamat. Loh, sekarang ini 2021 kok nggak kiamat. Kiamat selalu takdzib. Ini orang kafir. Mulai dulu ila yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita ini dijadikan orang mukmin, nggih. Mukminin mukminat. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Namanya iman, Islam, ihsan, ini fadlun minallah. Kita harus bersyukur. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, taat takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, da'il amanah, bersyukur ditambahi oleh Allah. Tambahi imannya, Islamnya, ihsannya, ditambahi semakin kuat, semakin kuat. Tapi kalau kufur, mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah, mengingkari hari kiamat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat berat. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu ta'ala Gusti Allah min waraihim saking gurine alladzina kafaru. Muhitun iku dat kang nglimputi, sing mengilung, nglimputi. Allah itu zat yang mengepung, ngilung, memblokir gitu loh. Orang-orang kafir dari belakang mereka. Artinya apa? Orang kafir gak bisa terhindar, gak bisa lari dari apa nggih ancaman azab Allah. Gak ada yang bisa menolong. Jadi blokir,
dikepung, dikilung oleh Allah. Allah yang ngelimputi, yang ngilung. Bal huwa balik utawi Al-Qur'an, Qur'anon iku Qur'an majidun kang agung. Jadi Al-Qur'an ini yang mengkisahkan, menjelaskan kisah-kisah umat-umat zaman dahulu. Yang iman diselamatkan, yang kafir dihabisi. Ini merupakan Qur'an yang agung. Fi lauhim mahfud. Fi lauhim mahfud. Qur'anun iku Qur'an majidun kang agung fi lauhim mahfud, kang tetep ing dalem lauhim mahfud. Lauh yaitu lokasi yang ada di luar angkasa sana. Fauqas sama asabi'ah, di atas langit sab ketujuh, di sana ada lokasi yang namanya lauh. Ini Al-Qur'an disimpan di situ. Mahfudin kang dijogo, direksa. Ya Allah, diceritakan itu Al-Qur'an disimpan di Lauhil Mahfud. Enggak ada pihak lain, syayatin atau iblis yang bisa mencari tahu informasi-informasi dari Quran tersebut, atau merubah-rubah, mengedit, mensensor Al-Quran biar nanti umat ini tersesat. Enggak ada bisa. Dijaga ketat. Itu Al-Quran dijaga fi lauhim mahfud. Ya Allah, semoga kita bisa mendapatkan apa nggih? Syafaat minal Quran. Bersama Allah marhamna. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kama qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.